Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Kita bertemu pada pagi hari ini untuk kembali dalam perkuliahan blok kardiovaskular. Kali ini topiknya tentang gagal jantung kronik. Kemarin sepertinya sudah disampaikan kuliah tentang gagal jantung akut ya. Dan saya juga berharap rekan-rekan adik-adik mahasiswa sudah membaca tentang teori dan juga bahan-bahan tentang tema perkuliahan gagal jantung kronik agar nanti dalam 1 jam perkuliahan ini bisa paham dan bisa bertanya hal-hal yang memang berhubungan dengan tema gagal jantung kronik. Gagal jantung ini sekarang merupakan sebuah kondisi atau sebuah kondisi penyakit yang merupakan masalah kesehatan yang terus berkembang dengan seiring kemajuan zaman, karena banyak sekali komplikasi dari hampir 80% dari penyakit jantung itu berujung ke gagal jantung ya. Pasien dari penyakit jantung koroner, kemudian dapat miokardial infark, berkomplikasi jadi gagal jantung. Pasien hipertensi tidak terkontrol, lama-kelamaan jadi gagal jantung. Pasien dengan kelainan katup jadi gagal jantung. Sehingga banyak sekali di masyarakat di dunia ini sekarang hospitalisasi atau perawatan dengan pasien gagal jantung. Dan ini menyebabkan terjadinya beban ekonomi dunia nih. Karena pasien yang gagal jantung, selain pasiennya juga akan tidak produktif, dan juga obat-obat yang harus dia minum akan menjadi obat-obat yang dia minum seumur hidup dengan berbagai pemeriksaan yang akan meningkatkan beban ekonomi. Dan ini sudah menjadi epidemik ya, epidemik di dunia. Sebagai contoh, di Amerika ada sekitar 3 juta pasien yang dirawat setiap tahunnya dengan diagnosa gagal jantung. Baik itu gagal jantung sebagai hal yang primer atau gagal jantung akibat sekunder dari penyakit lain. Indonesia belum keluar data, tapi data yang sudah ada di kita bahwa menariknya di Indonesia penderita gagal jantung itu rata-rata usianya relatif lebih muda dibanding Eropa dan Amerika, dan tampilan atau gejala klinisnya biasanya lebih berat karena pasien gagal jantung di Indonesia ini banyak sekali disebabkan oleh penyakit jantung katup ya, oleh rheumatic heart disease, penyakit jantung rheumatik. Pasiennya jadi mitral stenosis, mitral regurgitasi, aortic regurgitasi, kemudian jadi gagal jantung. Nah, itu di usia muda. Karena di luar negeri, rheumatic heart disease itu prevalensinya sedikit sekali. Jadi kita di negara tropis masih berkembang, banyak sekali pasien-pasien yang dari anak-anak sudah terinfeksi penyakit jantung rheumatik, di usia muda, 20 tahun, sudah menjadi gagal jantung dan kelainan katup. Dan karena kemajuan zaman, saya sampaikan tadi bahwa kita sekarang dengan gaya hidup yang sedentary lifestyle, diet tidak seimbang, olahraga tidak ada, penyakit jantung koroner meningkat, akibatnya miokardial infark meningkat, terjadinya serangan jantung, komplikasinya gagal jantung. Jadi dalam 3 dekade terakhir meningkat prevalensi gagal jantung itu sampai 3 kali lipat dibanding sekitar tahun 1980 atau 1990-an. Nah, apa sih gagal jantung itu? Gagal jantung itu sebenarnya adalah suatu kondisi atau suatu sindrom klinis. Jadi kumpulan dari gejala dengan karakteristik gejalanya tipikal atau spesifik yang biasanya disertai dengan tanda-tanda overvolume. Overvolume ya, jadi kelebihan cairan akibat kelainan struktural ataupun fungsional dari jantung. Tanda-tanda overvolume itu nanti kita akan diskusikan baik dari mulai tanda-tanda overvolume di paru, jadi ada edema paru, tanda-tanda overvolume di sistemik, ada asites, ada edem pretibial, TVJ meningkat, dan lain-lain. Nah, apa etiologinya? Segala kelainan jantung itu bisa menyebabkan akhirnya dari pasien menjadi gagal jantung. Jadi pasien yang tadi ya kita cerita, kecilnya kena infeksi demam rematik, usia 15-25 tahun terkena penyakit jantung katup, misalnya mitral stenosis, kemudian jadi gagal jantung. Itu paling sering di Indonesia. Misalnya kelainan perikardium, pasiennya post TBC, kemudian perikarditis, kemudian jadi perikarditis konstriktif, sehingga akhirnya jadi gagal jantung. Kelainan endokardium, misalnya apa? Pasien dengan infektif endokarditis, kemudian jadi gagal jantung. Kelainan miokardium, pasien dengan tadi penyakit jantung koroner, terjadi miokardial infark, trombosis di koronernya, sehingga miokardiumnya jadi
nekrosis gagal jantung. Dan juga gangguan-gangguan irama seperti atrial fibrilasi atau pasien dengan atrial flutter yang berkepanjangan bisa menyebabkan gagal jantung dan lemahnya fungsi pompa jantung. Jadi hampir saya sampaikan tadi hampir sekitar 80% kelainan-kelainan pada jantung kalau tidak diterapi dengan benar atau diterapinya terlambat itu bisa menyebabkan jatuh ke komplikasi gagal jantung. Ada juga beberapa penyebab non-kardiovaskular yang dapat menyebabkan gejala gagal jantung, antara lain anemia. Jadi pasien dengan anemia berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya high output failure ya. Jadi karena pasiennya menjadi sangat rendah HB-nya sehingga jantung dipaksa sangat kuat untuk bisa memenuhi kebutuhan metabolic demand, pasiennya jadi gagal jantung. Atau pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK atau TB paru yang dengan fibrosis paru sering sekali menyebabkan terjadinya gagal jantung kanan yang kita sebut dengan cor pulmonal kronik. Pasien dengan gangguan liver, kardiak karena sirosis bisa juga menyebabkan terjadi gagal jantung. Dan yang juga yang paling sering adalah pasien dengan gangguan ginjal akut sering sekali menyebabkan terjadinya over volume dan gagal jantung. Nah, yang kita ketahui, kita harus memahami tadi gagal jantung ini adalah merupakan sebuah sindroma klinis dengan karakteristik gejala tipikal atau kumpulan gejala yang sangat berhubungan dengan terjadinya over volume ya, baik di sistemik maupun di paru gitu. Nah, kita lihat beberapa klasifikasi gagal jantung. Ini dari European Society of Cardiology di guideline-nya bahwa gagal jantung itu kalau berdasarkan fraksi ejeksi ini dapat dibagi 3. Apa itu dok fraksi ejeksi? Ini adalah indikator kekuatan pompa dari ventricle. Jadi kalau dibilang fraksi ejeksi ventricle kiri, berarti indikator atau kekuatan kontraktilitas dari ventricle kiri. Dan yang paling sering dipakai ventricle kiri, karena itu ventricle sistemik. Jarang sekali kita mengukur fraksi ejeksi ventricle kanan. Nah, berdasarkan fraksi ejeksinya, gagal jantung itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gagal jantung dengan reduced ejection fraction. Jadi gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang rendah. Ini ventricle kiri ya maksudnya ya, fraksi ejeksi ventricle kiri. Lalu yang kedua adalah gagal jantung dengan mid-range ejection fraction. Gagal jantung dengan fraksi ejeksi ventricle kiri yang mid-range, pertengahan. Baru yang ketiga adalah gagal jantung dengan preserved ejection fraction ya. Jadi gagal jantung dengan fraksi ejeksi ventricle kiri yang preserve atau fraksi ejeksi kirinya masih normal. Normalnya fraksi ejeksi itu di atas lebih atau besar sama dengan 50%. Ya, left ventricular ejection fraction itu lebih atau besar sama dengan 50%. Itu normalnya. Kalau yang dikatakan reduce atau berturun jika misalnya fraksi ejeksinya di bawah atau kurang dari 40%. Nah, itu kita katakan reduce ejection fraction. Nah, kalau mid range itu antara 40 sampai 49%. Tapi bagaimana kita mendiagnosis ada pasien ini gagal jantung dan termasuk ke dalam reduce atau mid range atau preserved ejection fraction? Kita harus lihat bahwa ada 3 kriteria yang dijadikan sebagai modalitas kita dalam mendiagnosis gagal jantung. Yang pertama adalah tetap harus ada simptom dan signs atau tanda dan gejala gagal jantung. Kalau tanda dan gejala gagal jantung ada, kemudian pemeriksaan fraksi ejeksi melalui ekokardiografi menunjukkan dia kurang dari 40%, maka ini sudah tegak diagnostik gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang rendah, tanpa harus mencari kriteria lain. Tapi kalau pasiennya ada tanda dan gejala, nomor 1 harus ada tanda dan gejala gagal jantung dengan fraksi ejeksinya 50% atau lebih, nah kita belum bisa menegakkan pasiennya gagal jantung. Misalnya pasien sesak nafas, dyspnea on effort, kemudian sesak nafas saat aktivitas, kemudian kita lihat TVJ meningkat, nah, juga ada edem pretibial, tapi dari hasil echo F-nya lebih dari 50%, misalnya 55% ejection fraction-nya. Ini tidak bisa kita langsung diagnosis gagal jantung. Untuk memastikannya kita harus cek kadar natriuretic peptide, ya, natriuretic peptide-nya. Kalau kadar natriuretic peptide-nya meningkat, maka kita bisa konfirmasi memang dia gagal jantung. Dan yang kedua harus ada kriteria lain yang dicari. Kalau pasien tadi ya dengan tanda dan gejala tapi ejection fraction di atas 50%, ada nggak tanda-tanda left ventricle hypertrophy dari ekokardiografinya? Ada nggak tanda-tanda disfungsi diastolik dari ekokardiografinya?
Begitu juga kalau kita temukan pasien dengan gejala dan tanda yang khas untuk gagal jantung, tapi dari ekokardiografi, fraksi ejeksinya 40-49%, kita harus cek indikator lain. Yang pertama tadi sama seperti sebelumnya, natriuretic peptidnya meningkat atau tidak. Kalau dia tidak meningkat, ini belum tentu gagal jantung, walaupun tanda dan gejalanya seperti gagal jantung. Kemudian ada nggak tanda-tanda LVH ataupun disfungsi diastolik dari ECO. Nah, di sini hal yang sangat penting, kan dari sini kalian bisa paham bahwa selain anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk tanda dan gejala yang sangat, ekokardiografi merupakan salah satu pemeriksaan yang paling penting untuk bisa melakukan diagnostik gagal jantung. Nah, bagaimana dengan klasifikasi klinis untuk pasien gagal jantung? Kalian mungkin sangat sering mendengar klasifikasi NIHA. Apa ini panjangan dari NIHA? Untuk gagal jantung, apa panjangan NIHA? New York Heart Association, ya. Jadi ini sudah lama, sekitar 4 atau 5 dekade yang lalu, New York Heart Association membuat klasifikasi fungsional, ya. Ini klasifikasi fungsional dari gagal jantung. Jadi kalau misalnya kita bilang ada pasien sudah tegak tadi berdasarkan tanda dan gejala klinis, ekokardiografi, natriuretic peptidnya meningkat, kita yakin dia gagal jantung, kita mau klasifikasikan dia kelas berapa nih secara fungsional. Kalau gagal jantungnya secara fungsional tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak ada aktivitas yang terganggu, tidak ada keluhan saat melakukan aktivitas sehari-hari, nggak ada sesak nafas, nggak ada mudah lelah, nggak ada berdebar-debar, maka kelas 1 nih. Ini tidak ada gejala nih, dan jarang sekali pasien gagal jantung kelas 1 ya. Kelas 1 ini orang normal kayak kita nih. Atau misalnya pasien gagal jantung, dia sudah EF-nya di bawah 30%, di bawah 40% tadi. Ada tanda dan gejala. Tapi tanda dan gejalanya muncul itu waktu sedang aktivitas yang cukup berat. Misalnya kalau dia harus jalan 500 meter baru terasa sesak nafas atau mudah lelah. Tapi kalau dia jalan sehari-hari, mandi, aktivitas, kerja sehari-hari, dia nggak terpengaruh gitu. Dia masih bisa jalan-jalan di mall, dia masih bisa belanja dan sebagainya. Tapi kalau dia buru-buru atau jalan lebih jauh sedikit, dia mudah lelah. Nah, ini kelas 2 ya. Jadi hanya aktivitas fisiknya hanya sedikit terganggu. Bagaimana yang kelas 3? Kelas 3 itu NIHA functional class kalau memang sudah sangat terganggu dalam aktivitas sehari-hari, sudah muncul gejala dalam aktivitas sehari-hari yang ringan, misalnya mandi aja dia sesak nafas, makan saja kalau sudah berlebihan dia sesak nafas, bicara sudah lebih dari 2-3 menit sudah sesak nafas. Nah, dia harus istirahat sebentar, diam sebentar. Nah, ini sudah masuk di kelas 3. Dan banyak sekali pasien-pasien gagal jantung di kelas 3 ini. Nah, bagaimana kelas 4? Ya, NIHA fungsional kelas 4 ini istirahat saja dia sesak nafas gitu ya. Dia duduk saja, tiduran saya sesak nafas. Dan kalau pasien masuk ke rumah sakit, nah rata-rata kan kelas 4 masuknya sesak nafas, dia udah sesak nafas, makanya mau dirawat di rumah sakit. Tapi jangan beranggapan bahwa NIHA ini adalah klasifikasi yang statis ya, ini dinamis. Misalnya pasien masuk ke UGD kelas sesak nafas berat kelas 4. 2 hari di terapi dia udah bisa jalan-jalan, dikasih obat, hari kedua, hari ketiga perawatan dia udah bisa jalan-jalan, udah kelas 3 dia turun. Pas pulang ke rumah dia udah kelas 2 gitu. Dia udah jalan, minggu depannya dia udah jalan-jalan misalnya di mall, kelas 2. Memang begitu NIHA fungsional kelas ini, sangat dinamis ya. Karena ini adalah klasifikasi fungsional. Nah, tapi namanya stadium, jadi kalau ditanya stadium gagal jantung, jangan menjawab NIHA. NIHA itu adalah klasifikasi fungsional pasien gagal jantung ya. Kalau ditanya stadium gagal jantung, jawabannya adalah ini stadium menurut ACC, American College of Cardiology dan American Heart Association. Jadi stadium gagal jantung itu ada stadium A, B, C, D. Paham ya? Kalau NIHA kan pembagian kelas fungsional berdasarkan gejala subjektif pasien kan. Kalau staging atau derajat gagal jantung ini memang dia objektif. Nah, derajat gagal jantung menurut ACC-AHA ini kalian menghafalnya mudah. A itu adalah pasien yang belum ada gejala gagal jantung, tetapi risiko tinggi untuk terjadi heart failure atau risiko tinggi terjadi gagal jantung. Tapi memang belum ada kelainan. Walaupun kita eko, belum ada kerusakan otot jantung, kelainan katut, dan sebagainya. Contoh misalnya apa? Pasien dengan hipertensi yang nggak terkontrol. Hipertensi ini
tapi nggak ada keluhan, dia nggak ada keluhan tanda dan gejala gagal jantung, nggak sesak, nggak ada bengkak, nggak ada macam-macam. Terus kita echo, tidak ada left ventricle hypertrophy, tidak ada kelainan struktural di jantung. Maka kita sebut dia sudah gagal jantung stadium A, at risk, artinya at high risk. Dia kalau ibaratnya satu event kejadian, dia belum ada event, tapi berisiko tinggi terjadinya event gagal jantung. Nah, baru naik kalau misalnya dia tadi pasien yang tadi nggak kontrol hipertensinya, setahun kemudian kita udah echo tuh, echo ulang, loh udah ada ya ventricle hypertrophy, left ventricle hypertrophy, udah menebal otot jantungnya. Walaupun dia belum ada gejala dan tanda yang khas gagal jantung belum muncul, masih sehat-sehat aja, masih fungsional kelas 1. Nah, ini kita bilang sudah stadium B ya. Kalau stadium A tadi sehat-sehat, nggak ada tanda-tanda kelainan struktural, tapi ada risiko terjadi gagal jantung. Stadium B sudah ada kelainan strukturalnya. Pasien tadi hipertensi contohnya sudah ada left ventricle hypertrophy-nya, tapi belum ada gejala. Nah, begitu dia ada gejala, pasien yang tadi, kita contoh kasus pasien yang tadi, 2 tahun kemudian dia nggak berobat, darah tingginya tetap tinggi, kemudian dia datang ke kita dengan keluhan, kalau aktivitas kok sesak nafas ya, naik tangga 2 lantai sesak, kadang-kadang kaki ini bengkak, nah udah ada gejala gagal jantung nih. Nah, dia masuk ke stadium C, dengan ekonya memang sudah ada ventricle hypertrophy, ya kan? Tadi kan dari awal udah kita eko 2 tahun yang lalu dia udah ada ventricle hypertrophy, tapi dulu belum ada gejala. Sekarang datang ke kita, ekonya ventricle hypertrophy sudah ada gejala, maka stadium C. Kita kasih obat dia, terapi segala macam. Nah, dikatakan stadium D jika ada pasien gagal jantung dengan struktural jantungnya sudah bermasalah dan tanda dan gejala gagal jantungnya tidak perbaikan walaupun kita sudah memberikan obat-obat standar. Kita kasih obat-obat standar. Apa itu obat standar nanti kita bicarakan. Sehingga pasien-pasien seperti ini butuh tata laksana yang super standar, di atas standar. Selain obat-obat standar, kita kadang harus pasang dia alat CRT, kadang-kadang kita harus lakukan pemasangan left ventricular device, ya, kadang-kadang harus kita transplant jantungnya. Nah, ini sudah masuk ke stadium D, refractory HF. Paham ya? Mudah seharusnya memahami ya. Stadium A, tidak ada gejala, tidak ada kerusakan struktural, cuma punya risiko untuk gagal jantung. Stadium B, tidak ada gejala, tidak ada gejala, tapi punya kelainan struktural. Stadium C, ada kelainan struktural dan bergejala. Jadi kalau bergejala itu munculnya sudah berarti stadium C. Nah, ini juga harus penting untuk terminologi nih. Jangan sampai kebalik-balik dengan gagal jantung akut. Jadi gagal jantung, ada orang bilang gagal jantung itu terminologi umum. Tapi kalau kita mau diagnostik, kita harus lihat nih apakah diagnostik pasien ini diagnosanya adalah gagal jantung akut atau gagal jantung kronik. Ini kan gagal jantung kronik adalah seorang yang telah lama memiliki tanda dan gejala gagal jantung. Tidak ada kesepakatan di literatur yang bilang ada yang sebulan, ada yang 3 bulan ya. Tapi intinya kalau dia sudah minum obat rutin gagal jantung dan sudah beberapa waktu menderita gagal jantung, kita sebut dengan gagal jantung kronik. Ada yang bilang di atas 1 bulan, ada yang bilang di atas 3 bulan. Nah, kalau gagal jantung akut itu adalah gagal jantung yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, jadi misalnya keluhan ini pertama kali terjadi, dikatakan ini gagal jantung akut. Kalau misalnya pasiennya gagal jantung kronik stabil, oke, obat terkontrol, jalan-jalan ke mall kan, tiba-tiba serangan, lupa minum obat dia, atau misalnya ada menderita infeksi pneumonia sehingga gagal jantungnya kumat, terjadi gagal jantung akut. Apa namanya? Namanya gagal jantung akut on kronik. Sama kayak PPOK eksaserbasi akut. Gagal jantung kronik juga bisa eksaserbasi, ya. Nanti terminologi yang kita akan pahami. Nah, kalau gagal jantung kronik yang dia stabil, yang saya cerita tadi, dia dengan obat stabil, dia bisa kerja kayak biasa, nggak ada keluhan, minum obat rutin, kita sebut gagal jantung terkompensasi ya. Terkompensasi. Jadi orang menderita gagal jantung, tapi sudah mendapat terapi gagal jantung sehingga tidak muncul tanda dan gejala lagi. Nah, dan nggak ada perburukan. Tapi jika pasien gagal jantung perburukan yang awalnya 6 bulan sudah stabil tiba-tiba perburukan, kita sebut dia gagal jantung dekompensasi akut. Ya, itu tadi saya bilang akut on kronik, gagal jantung dekompensasi akut, atau dalam bahasa Inggrisnya akut decompensated heart failure, gagal jantung dekompensasi akut. Jadi sebelumnya dia kompensasi stabil gagal jantung,
tiba-tiba perburukan, sehingga disebut dengan gagal jantung dekompensasi akut atau akut decompensated heart failure. Kalau pada PPOK mirip seperti PPOK exacerbasi akut. Nah, bagaimana prevalensi ras dan suku itu berbeda-beda. Dan juga masing-masing ada ras dan suku bangsa. Saya lakukan survei sehingga dia punya data valensi, tapi ada juga yang tidak melakukan survei. Indonesia di tengah-tengah ya, kadang survei, kadang tidak. Gitu. Definisi yang digunakan sekitar 1-2% dari populasi dewasa di negara berkembang dan meningkat lebih dari 10% pada usia 70-an. Dengan meningkatnya usia, maka insiden kemungkinan terjadi gagal jantung makin meningkat ya. Jelas ya tadi seperti pasien hipertensi, makin lama dia makin nggak terkontrol hipertensi, nggak minum obat, ya 5-10 tahun kemudian akan jadi gagal jantung. Resiko gagal jantung pada laki-laki di atas 55 tahun sebesar 33% dan pada perempuan sebesar kurang lebih 28%. Nah, proporsi pasien gagal jantung dengan preserve ya, dengan ejeksi fraksi yang normal di atas 50% itu sering terjadi pada usia tua, perempuan, riwayat hipertensi, dan juga riwayat fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi. Nah, kita akan bicara etiologi. Tadi saya sudah menjelaskan sekilas tentang apa saja etiologinya, kita sekarang lebih dalam. Etiologi yang menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung ini kan kalau kita sederhanakan adalah kondisi di mana gagalnya jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh yang dalam keadaan normal kan gitu kan. Jadi kalau dia gagal memompa darah, misalnya dia harusnya memompa sekali pompa itu 70 atau 80 cc, dia cuma pompa 40 cc. Ya, ini akan gagal jantung. Nah, memompa 40 cc itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang kontraktilitasnya lemah, ya fraksi ejeksinya di bawah 40%, sehingga yang harusnya dia pompa keluar 80 dari aorta, dia pompa cuma 40 cc karena kekuatan ejeksi ventrikelnya lemah, yang harusnya kuat jadi lemah. Tapi di satu sisi juga ada yang kekuatan ejeksi ventrikelnya bagus, masih 60% ya, masih kuat, tapi kemampuan meregangnya, fungsi diastoliknya yang terganggu. Jadi harusnya waktu dia diastolik ventrikel, darah terisi sekitar 80 cc, kemudian dia pompakan 80 cc, karena pompanya masih bagus. Tapi pada gangguan diastolik, waktu ventrikelnya meregang, dia nggak bisa ngisi 80 cc, karena meregangnya nggak maksimal, hanya meregang setengah, sehingga yang terisi cuma 40 cc. Jadi walaupun kekuatan pompanya bagus, yang terisi cuma 40 cc, maka yang dipompakan pasti 40 cc. Sehingga jadi gagal jantung juga. Nah, ini yang harus kita pahami. Apakah etiologi yang menyebabkan terjadi gagal jantung adalah yang pertama adalah kerusakan kontraktilitas ventrikel. Ya, jadi kemampuan ventrikelnya untuk kontraksi berkurang, fraksi ejeksinya berkurang. Apa saja yang bisa menyebabkan berkurangnya fraksi ejeksi ventrikel? Penyakit jantung koroner, ini yang paling banyak. Kenapa penyakit jantung koroner? Karena penyakit jantung koroner ini, arteri koroner inilah yang memberi darah, memberi oksigen, dan memberi nutrisi kepada miokardium. Bayangkan kalau terjadi stenosis, penyempitan pada arteri koroner, atau bahkan terjadi oklusi, penyumbatan total pada arteri koroner, maka miokardium atau ventrikel jantung itu tidak dapat oksigen dan tidak dapat nutrisi. Terjadi iskemia, lama-lama terjadi nekrosis yang bayangkan kalau sudah nekrosis atau iskemia, maka kekuatan pompanya atau kekuatan kontraktilitasnya akan berkurang. Kerusakan kontraktilitas ini juga terjadi pada pasien-pasien yang regurgitasi katup mitral atau aorta karena volume overload. Dan juga bisa karena kardiomiopati atau kerusakan miokardium, tiba-tiba kontraktilitas fraksi ejeksinya turun saja sampai 20 atau 30% tanpa penyebab yang jelas. Makanya kita sebut dengan kardiomiopati. Bisa juga gagal jantung terjadi akibat peningkatan afterload. Afterload itu adalah apa? Udah belajar fisiologi ya. Afterload itu adalah daya atau sesuatu yang harus dilawan jantung untuk bisa memompakan darahnya, untuk bisa mengeluarkan stroke volume-nya kan gitu. Misalnya apa yang meningkatkan afterload? Hipertensi. Hipertensi sistemik itu kan membuat afterload meningkat sehingga jantung payah, dia susah untuk bisa memompa karena melawan tekanan yang tinggi di sistemik. Apa juga yang bisa meningkatkan afterload? Aortic stenosis. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadinya gagal jantung. Nah, ini saya sampaikan tadi, bisa juga kontraktilitas bagus, tapi gangguannya ada gangguan kerusakan relaksasi dan pengisian ventrikel. Jadi kerusakan relaksasi sehingga terjadi gangguan diastolik, seperti pada hipertrofi ventrikel kiri. Ini sering sekali ya, orang hipertensi,
jadi karena hipertrofi ventrikel kiri, jadi penyakit jantung hipertensi, dan kemudian gagal jantung. Tapi gagal jantung yang terjadinya biasanya pada pasien hipertensi awalnya adalah preserved ejection fraction. Fraksi ejeksinya normal. Kontraktilitasnya masih bagus, tapi yang terganggu adalah kemampuan relaksasinya. Karena dia hipertrofi, jadi kaku ventrikelnya. Sehingga tidak maksimal mengembang. Sehingga darah yang masuk ke ventrikel kiri juga berkurang, walaupun pompanya bagus, terjadi gagal jantung. Atau kardiomyopati restriktif. Ya, restriktif kardiomyopati. Juga misalnya konstriktif kardiomyopati, misalnya pasien-pasien yang tadi TB paru, perikarditis, sehingga terjadi konstriktif perikarditis. Atau fibrosis miokard pada misalnya kelainan-kelainan seperti thalassemia dan sebagainya. Nah, sekali lagi yang paling penting bagi kita, bagi adik-adik sekalian di mahasiswa, memahami bahwa bagaimana terjadi patofisiologi gagal jantung, bagaimana patofisiologi terjadi sehingga terjadi tanda dan gejala tersebut. Sehingga kita tahu gunanya apa obat yang nanti kita berikan, dan kita tahu apa prioritas yang kita berikan saat pasien terjadi gagal jantung. Patofisiologi terjadi gagal jantung itu kita bisa bagi beberapa mekanisme. Yang pertama adalah, paling penting adalah mekanisme neurohormonal. Jadi karena gagal jantung terjadi aktivasi dan overaktivasi dari neurohormon. Karena overaktivasi neurohormon maka terjadilah tadi berbagai hal tadi terjadi terjadi overvolume, terjadi palpitasi dan sebagainya. Dan terakhir adalah terjadi remodeling jantung. Apa neurohormon yang sangat berperan penting dan kita harus paham detail pada pasien gagal jantung adalah neurohormon yang dominan yang teroveraktivasi pada pasien gagal jantung adalah renin, angiotensin, dan aldosteron system, sympathetical system, jadi renin, angiotensin, aldosteron system atau RA system, dan juga sistem saraf simpatis. Ini yang sangat penting berperan dalam terjadinya gagal jantung. Nah, kita bisa lihat nih. Apa yang terjadi kalau misalnya terjadi hemodynamic overload, misalnya pressure overload. Pressure overload itu maksudnya apa? Terlalu tinggi tekanan yang harus dilawan jantung untuk bisa memompakan darah, seperti pada hipertensi atau stenosis aorta misalnya. Apa yang terjadi? Maka dinding dari miokardium saat fase sistolik terjadi stres. Systolic wall stress-nya meningkat, dia harus melawan tekanan lebih tinggi. Maka akan terjadi signal-signal mekanik melalui mechanical transducer, extracellular maupun intracellular, terjadilah ventricular remodeling. Ini kita bicara remodeling jantung. Ventricular remodeling ini kalau dia pressure overload, dia akan menjadi sarkomer jantung itu akan melakukan hipertrofi dan hiperplasia yang sifatnya paralel. Sehingga terjadilah concentric hypertrophy. Ruang jantungnya tidak membesar, tapi otot jantungnya yang menebal. Sementara kalau pada volume overload, misalnya pada aortic regurgitasi, mitral regurgitasi, yang stres itu, stres miokardium itu terjadi pada fase diastolic wall stress. Akibat terjadi diastolic wall stress yang meningkat, maka ventricular remodeling yang terjadi, sarkomernya akan melakukan hiperplasi secara serial. Jadi samping dia, serial. Sehingga yang terjadi adalah remodeling eccentric hypertrophy. Eccentric hypertrophy ini apa? Ruang jantungnya membesar, membengkak ruangnya, tapi ototnya nggak terlalu membesar ya, ototnya relatif normal. Kalau yang ini, lihat kavum atau ruangan jantungnya, ruang ventrikelnya tetap, tapi ototnya hipertrofi besar. Kalau eksentrik lain lagi, dia hanya berdilatasi. Ini yang terjadi, mekanisme umumnya, nanti kalau mau dibahas lagi lebih detailnya bagaimana RA sistem secara molekular boleh, bagaimana simpatetik sistem secara molekular, tapi ini yang terjadi bagaimana overaktivasi, overdrive dari sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan sistem saraf simpatis pada gagal jantung. Pasien yang gagal jantung ya, kan pasti cardiac output-nya turun. Cardiac output turun, baik karena pump failure, ini menyebabkan terjadinya apa? Penurunan cardiac output menyebabkan inadequate terjadi mismatch antara kebutuhan akan darah di jaringan yang tidak bisa dipenuhi oleh jantung. Jadi cardiac output-nya turun. Apa respon kalau cardiac output turun, apa yang terjadi pada tubuh yang pertama? Yang pertama pasti terjadi penurunan tekanan darah, ya kan? Karena tekanan darah, blood pressure itu adalah cardiac output dikali SVR kan, dikali
tahanan resistensi periferal sistemik kan. Jadi cardiac output dikali systemic vascular resistance itulah blood pressure, tekanan darah. Kalau cardiac output turun, maka SVR tekanan darah akan turun. Apa respon tubuh? Respon tubuh karena cardiac output turun, dipikirnya pasti dia akan lihat tekanan darah turun. Yang bisa dilakukan adalah melakukan vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini untuk meningkatkan resistensi perifer. Karena cardiac output turun, maka resistensi perifer harus ditinggikan supaya tekanan darah tetap sama. Ya, jadi makanya pasien-pasien dengan gagal jantung itu awalnya tekanan darah tetap 120/70 walaupun cardiac output-nya sudah setengah dari cardiac output orang normal. Kenapa? Karena karena terjadi vasokonstriksi sistemik. Jadi vasokonstriksi sistemik ini adalah respon untuk untuk mengkompensasi cardiac output yang turun, sehingga vasokonstriksi sistemik agar menjaga tekanan darahnya normal. Nah, tapi vasokonstriksi sistemik ini menyebabkan banyak hal. Apa yang terjadi? Vasokonstriksi sistemik ini menyebabkan terjadinya rilis dari renin di juxtaglomerulus ya, di ginjal. Renin menjadi lepas dari renin. Renin ini akan mengaktifkan angiotensin 1. Ya, kalian sudah paham nih ya, angiotensin 1 kemudian melalui converting enzyme inhibitor akan dirubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini akan mengaktifkan ekspresi aldosteron. Ya, aldosteron. Angiotensin 2 sendiri akan menyebabkan vasokonstriksi. Jadi udah vasokonstriksi pertama akibat sistem saraf simpatis ya. Karena tadi berarti output turun, maka vasokonstriksi sistemik oleh efek dari sistem saraf simpatis. Vasokonstriksi sistemik ini menyebabkan pelepasan angiotensin 2. Angiotensin 2 ini juga akan merupakan vasokonstriktor kuat, akan makin terjadi vasokonstriksi, makin menaiklah resistensi perifernya. Sementara aldosteron ini akan menyebabkan akumulasi dari natrium yang menyebabkan edem perifer dan pulmonary edema, karena akumulasi natrium ini akan menahan air. Air akan ditahan dan venous pressure akan meningkat. JVP meningkat. Kemudian edem peritibial, asites. Nah, ini yang terjadi pada gagal jantung. Ini sebenarnya mekanisme kompensasi. Tapi mekanisme kompensasi ini karena berlama-lama dan over, sehingga menyebabkan malah jadi lingkaran setan ya, sirkulus. Jadi akan malah dengan venous pressure yang meningkat, resistensi perifer yang meningkat, bukannya di awal tensi memang jadi normal, tapi malah dengan resistensi perifer yang meningkat, venous pressure yang meningkat, cardiac output-nya makin turun. Cardiac output makin turun, makin vasokonstriksi, makin keluar angiotensin 2, makin terjadi resistensi perifer meningkat, makin edema. Ini yang terjadi lingkaran setan di gagal jantung yang harus kita putus. Kita putus misalnya pertama dikasih vasodilator untuk membuat vasodilatasi, dikasih diuretik untuk mengurangi resistensi cairan. Gitu ya. Dan memberikan angiotensin converting enzyme ACE atau angiotensin receptor blocker untuk memblok agar tidak terbentuk angiotensin 2. Dan memberikan aldosteron antagonis untuk memblok jalur aldosteron. Nah, itulah dasar-dasar pengobatan pada pasien gagal jantung. Nah, kita kembali ke basicnya. Bagaimana cara kita mendiagnosis gagal jantung? Yang paling penting untuk kita nanti sebagai dokter umum adalah untuk melakukan anamnesis yang cermat dan pemeriksaan fisik yang tepat. Karena gejala tipikal gagal jantung itu ada manifestasi kardinal, manifestasi utamanya. Apa manifestasi utamanya? Sesak nafas, mudah lelah, bengkak kedua tungkai. Terus tandanya apa? Retensi cairan, TVJ meningkat, ada rongki basah pada paru dan edem perifer. Nah, ini harus kita kumpulkan semua. Jangan hanya 1-2 informasi langsung kita tegakkan diagnostiknya. Misalnya, pasiennya mengeluhkan sesak nafas. Sesak nafas kalau saat aktivitas. Kalau jalan 20-30 meter langsung sesak nafas. Gitu. Terus kakinya juga ada bengkak. Ada edem tungkai di edem perifer. Langsung kita buat gagal jantung. Ternyata bukan. Pasiennya pasien PPOK. Pasien PPOK juga, pasien paru kronik itu juga sesak nafas saat aktivitas juga sama. Sesak nafas saat aktivitas. Tapi ada bengkak, Dok. Dia bengkak bukan gara-gara jantungnya kecil. Dia PPOK, jadi sesak nafas. Tapi vena kedua tungkainya insufisiensi vena tungkai, ya bengkak juga. Nah, jadi jangan sesak nafas saat aktivitas, kaki bengkak, gagal jantung. Nggak gitu ya. Kita kan mahasiswa kedokteran. Lihat ada resistensi cairan, TVJ meningkat nggak, ada rongki basah nggak. Nah, kalau ini semua ada, nah kita baru bisa curiga, oh dia sesak nafas saat aktivitas, mudah lelah, bengkak kedua tungkai, TVJ meningkat, ada rongki di parunya kanan kiri.
ada edem. Nah, ini boleh diagnosis working diagnosis kita gagal jantung. Tapi jangan sesak nafas aja saat aktivitas kaki bengkak langsung gagal jantung. Jangan. Ya. Apa yang membedakan sesak nafas karena paru dan karena jantung? Ada yang paling sering adalah bukan pada sesak nafas aktivitas, tapi yang membedakannya pada ortopnu. Ortopnu. Pada gagal jantung terjadi ortopnu. Kalau saat dia berbaring, dia sesak. Saat dia duduk, dia enakan. Pada penyakit paru kronik tidak seperti itu. Kalau lagi sesak dia mau duduk, mau tidur ya tetap sesak saja. Kalau jantung tidak. Kalau lagi dia sedang kumat, gagal jantungnya, kalau dia telentang tidur pasti sesak sekali. Tapi begitu dia duduk, dia enakan. Ortopnu dan PND yang khas pada gagal jantung. Nah, satu hal juga, tidak semua pasien datang dengan tanda-tanda volume overload. Kenapa? Karena bisa saja pasien ini sudah dapat obat sebelumnya, sehingga datang ke kita sudah nggak ada bengkak, nggak ada sesak. Tapi dia bilang, saya minum obat jantung, dok. Ini ada katanya sebelum jantung saya bengkak. Ya, karena kalau pasien gagal jantung yang sudah stabil tadi, yang kronik stabil, dia udah nggak ada lagi tanda-tanda overloadnya, udah nggak bengkak, nggak edem, nggak situs, dia jalan-jalan di mall seperti biasa. Nah, ini kita bilang tetap pasien gagal jantung. Tapi kalau pada pasien tersebut kita temukan tanda-tanda volume overload, ada edem, ada ronki, kita sebut dia gagal jantung kongesti. Jadi kalau dibilang congestive heart failure atau gagal jantung kongestif, dia harus ada tanda-tanda edemnya. Tapi pasien gagal jantung kongestif, saat dia sudah sembuh, stabil, dengan obat terkontrol, dia pasien gagal jantung saja, pasien dengan heart failure, tapi terkontrol dan stabil. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi, ada gejala, simptom, subjektif, ada tanda, sign. Ada yang tipikal, ini untuk gagal jantung, ada yang tipikal, ada yang less tipikal. Yang tipikal apa saja? Susah bernapas, ya, sesak nafas. Ortopnu dan paroxysmal nocturnal dyspnea, ini yang paling tipikal pada gagal jantung. Ini nggak ditemui pada PPOK atau penyakit paru lainnya. Kalau sesak nafas, terus mudah lelah, yaitu pada PPOK juga ditemukan, ya. Fatigue, increased time to recover after exercise, dan juga bengkak pada kaki, ya. Ini juga tanda tipikal yang tapi masih bisa ditemukan pada pasien lain. Tadi tanda-tanda yang tidak tipikal, yang tidak khas ada apa? Seperti batuk malam hari, ya. Batuk malam hari ini belum tentu gagal jantung. TBC juga batuk malam hari. Wheezing, terus juga selera makan nggak ada, oyong, palpitasi, riwayat pingsan, dan bendopnu. Ini adalah gejala-gejala yang tapi tidak khas, tidak spesifik. Tapi kalau ada, ini mau nambah informasi kita. Bendopnu ini kalau pasiennya sujud, pasien jantung, misalnya sedang posisi sujud, ya, kalau yang muslim, misalnya kepala sedikit lebih rendah ke bawah daripada badan, dia sesak. Nah, ini bendopnu. Sebentar. Kalau tanda-tanda yang spesifik adalah peningkatan TVJ, itu peningkatan tekanan vena jugularis, hepatojugular reflux, suara jantung 3, dan apex yang bergeser ke kiri. Nah, ini tanda-tanda yang spesifik. Yang tidak spesifik dibaca takikardi, takipnu, ini tidak spesifik. Nanti kalau mau bertanya silakan tentang tanda dan gejalanya. Kemudian setelah kita lakukan anamnesis yang cermat, kemudian pemeriksaan fisik yang tepat, kita lihat pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama yang wajib adalah elektrokardiografi. Kalau dijumpai kelainan, misalnya LVH, ya, left ventricular hypertrophy, atau misalnya Q patologis di V1 sampai V5 anteriolit, nah ini kita curiga ini pasien gagal jantung. Tapi bukan berarti pasien EKG normal pasti tidak gagal jantung, karena memang ada sekitar 10% pasien gagal jantung yang EKG normal. Hanya saja begitu EKG normal, kita sebagai dokter klinis akan lebih yakin ini tidak gagal jantung. Jadi walaupun misalnya ada gejala sesak nafas, kaki bengkak, tapi EKG normal, ingat, jangan langsung dibilang gagal jantung, ya. Jarang sekali EKG normal gagal jantung. Plus, tadi ingat yang pembagian kalau gejala tanda spesifik harus lihat echo-nya. Kalau echo-nya di bawah 40%, EF fraksi ejeksinya dia tegak gagal jantung. Tapi kalau EF-nya di atas 40%, walaupun tanda dan gejala spesifik, kita harus tadi yang di slide saya di awal, kita harus cek natriuretic peptide-nya. Kalau natriuretic peptide-nya meningkat atau tanda-tanda echo yang lain, baru kita bisa bilang dia gagal jantung, ya. Ini penting di lapangan. Mungkin kalau saat menjadi dokter umum kita tidak menggunakan ekokardiografi, tapi yang bisa alat bantu yang kita gunakan adalah fototoraks. Biasanya pada gagal jantung
hal yang sering kita temukan adalah perbesaran dari kardiak siluet. Jadi diameter kardiaknya membesar. Ya. Kardiotorak rasionya lebih dari 50%. Nah, kemudian ada tanda-tanda kalau memang dia gagal jantung kongestif, sedang over volume, ada edem paru, maka gambaran dari ronsen toraksnya akan, ini terlihat gambaran seperti kabut daerah parahiler, dan ini lihat ini, seperti, ini tanda-tanda kongesti, yang putih-putih ini. Jadi ada corakan parahiler yang menebal dengan curly line. Jadi ini tanda-tanda khas edem paru. Beda ya, dia dari sentral ke lateral, sentral ke lateral. Beda dengan pasien COVID. Pasien COVID juga ada putih perselubungannya, tapi dia homogen. Ini kan ini bukan homogen, ini seperti corakan vaskular saja yang meningkat, dan dari sentral ke perifer. Kalau COVID itu dari perifer, yang lebih putih di perifer, ke sentral dia lebih hitam. Jadi dari perifer ke sentral kalau COVID. Jadi jangan semua pasien kayak gini dianggap COVID ya. Kasihan, rupanya pasiennya cuma gagal jantung dan edem paru. Bagaimana ini yang paling penting dalam penegakan diagnostik gagal jantung adalah pemeriksaan kadar peptida natriuretik atau natriuretik peptid. Nah, apalagi misalnya nanti di daerah nggak ada ekokardiografi, tanda dan gejalanya ada khas, tapi kami nggak punya eko dok, pasien sesak, ronki, bagaimana cara menegakkan diagnosis gagal jantung? Cek natriuretik peptid, ceknya dari darah nih, dari lab. Nah, kalau misalnya NP natriuretik peptid di bawah dari nilai normal, pasti dia sesak nafas dan bengkaknya bukan karena gagal jantung. Jadi nggak perlu lakukan investigasi lebih lanjut. Nah, kalau natriuretik peptid di atas ambang normal, ini pasti kemungkinan besar adalah gagal jantung. Tapi belum tentu pasti, karena butuh untuk ekokardiografi untuk memastikan. Jadi natriuretik peptid ini lebih kuat untuk merule out gagal jantung. Jadi kalau misalnya natriuretik peptidnya normal atau di bawah normal, pasti dia bukan gagal jantung. Tapi kalau natriuretik peptidnya meningkat, kemungkinan gagal jantungnya sangat besar. Ada dua lab yang bisa digunakan ya, B-type natriuretic peptide atau BNP, dan N-terminal pro-BNP, NT pro-BNP. Nah, biasanya yang lebih sensitif yang NT pro-BNP, jenis cara memeriksa natriuretic peptide. Nilai normalnya berapa? Kalau pasien gagal jantungnya non-akut, BNP-nya itu harus 35 ke bawah dikatakan normal. Kalau nilai 35 ke atas, itu sudah high probability gagal jantung. Untuk NT-proBNP yang dikatakan normal, kalau kurang dari 125. Di atas 125 ke atas itu high probability gagal jantung. Untuk yang kronik atau yang non-akut. Tapi untuk yang akut, maaf ya. Untuk yang akut, cut-off-nya 100 dan 300. Di atas 100 untuk BNP dan di atas 300 untuk NT-proBNP sebagai kemungkinan diagnostik gagal jantung akut. Nah, bagaimana cara kita melakukan, ini kan sudah dijelaskan dari mulai prevalensi, terminologi, klasifikasi, kemudian patofisiologi, dan gejala klinisnya. Bagaimana tata cara kita untuk mendiagnosis sebuah pasien gagal jantung agar mendiagnostiknya. Tadi kita harus lihat pasiennya misalnya tadi dengan gejala dan tanda yang suspek heart failure, suspek gagal jantung, lakukan anamnesis terukur. Apakah dia ada riwayat penyakit jantung koroner, ya clinical history-nya, riwayat klinisnya. Apakah ada riwayat hipertensi, apakah dia menggunakan diuretik sebelumnya, adakah gejala lihat ortopneu atau PND-nya. Nah, itu adalah salah satu history taking yang sangat penting. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik, cek auskultasi, ada rails atau rongki basah di lapangan paru, terutama di posterior ya. Jangan kalau pasien gagal jantung, biasakan langsung melakukan auskultasi di dinding posterior paru, bagian basal, karena biasanya railsnya di situ yang duluan muncul. Kemudian apakah ada bilateral ankle edema, adakah edema pretibial, adakah suara murmur yang terdengar, apakah JVP-nya meningkat, dan apakah apex-nya bergeser ke kiri. Nah, itu yang sangat penting. Ini dari sekian banyak anamnesis tadi ya, kemungkinan ini yang paling penting kita lakukan anamnesis dan physical eksaminasi. Kemudian dari EKG-nya ada nggak ketidaknormalan. Nah, kalau ini ada, ya nggak usah ke NT-proBNP atau ke BNP. Langsung kalau ini semua ada, lebih dari satu, hampir semua ada, langsung aja ekokardiografi. Ekokardiografinya pas, F di bawah 40%. Ini tegak gagal jantung.
Tapi kalau misalnya ini semua nggak, yang ada cuma satu atau lebih dari satu, cek NT-proBNP-nya. NT-proBNP-nya kalau meningkat, ya berarti kemungkinannya memang gagal jantung, ekokardiografi tegak diagnostik. Tapi kalau misalnya ini nggak ada sama sekali, nggak usah cek NT-proBNP, ngapain kan pasti dari analisisnya udah mengarah ke tidak gagal jantung. Nah, jadi sangat penting saat kita melakukan tata laksana untuk melakukan rujukan ke dokter spesialis jantung untuk melakukan ekokardiografi, untuk melakukan konfirmasi diagnostik. Karena konfirmasi diagnosis yang paling penting itu adalah alat ekokardiografi. Dan ini banyak sekali tersedia di daerah-daerah, dan ini bisa memberikan banyak informasi kepada kita, bagaimana ketebalan otot jantungnya, fungsi sistoliknya, fungsi katup, dan sebagainya. Ini alat yang sangat penting untuk melakukan penegakan diagnostik dari gagal jantung, ekokardiografi. Nah, tadi kan yang sulit itu adalah kalau misalnya setelah di echo ternyata ejection fraction-nya normal. Ya, 55, 56 tadi, tapi tanda dan gejalanya khas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa NT-proBNP. Nah, NT-proBNP, oh memang meningkat, berarti memang walaupun ejection fraction normal, NT-proBNP atau BNP yang meningkat, ini gagal jantung. Tapi kalau F-nya normal, tanda dan gejala khas, tapi NT-proBNP-nya ya borderline, nggak naik sekali gitu, masih ragu kita. Kita bisa lakukan uji latih, jadi pasien dilakukan treadmill, tapi dengan pengukuran untuk invasif ke dalam arteri pulmonalnya, dimasukin kateter untuk mengukur apakah saat sedang di aktivitas terjadi peningkatan tekanan kapiler paru atau PCWP. Terjadi kalau pada saat di aktivitas kita treatment ternyata PCWP-nya meningkat, nah itu kita tegak diagnosis gagal jantung dengan preserved ejection fraction. Tapi ini advance ya, ini kalian harus rujuk pasien-pasien seperti ini. Bagaimana tata laksananya? Tata laksananya yang pertama kita harus memperbaiki klinisnya dengan obat-obatan untuk meningkatkan kapasitas fungsional dari pasien agar pasien bisa melakukan kembali aktivitas sehari-harinya, meningkatkan kualitas hidupnya, jangan sampai dia berulang gejalanya, mencegah rehospitalisasi, dan menurunkan mortalitas. Inilah target tata laksana pada pasien gagal jantung. Bagaimana algoritma terapinya? Nah, ini adalah algoritma terapi dari European Society Cardiology. Kita akan coba ringkas. Jadi kalau ada pasien dengan gagal jantung yang reduce, ya ini yang reduce, jangan yang preserve. Kalau EF-nya normal, nggak masuk ini. Terapi gagal jantung yang saya sampaikan ini adalah terapi gagal jantung dengan ejeksi fraksinya yang rendah, di bawah 40%. Kalau yang normal, ada khusus nanti pembahasannya. Nah, gagal jantung kronik dengan fraksi ejeksi di bawah 40%, yang pertama kita lakukan, kalau dia masih simptomatik, kita berikan terapi ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker. Kan tadi pada bagian patofisiologi sudah jelas, ACE inhibitor ini kita berikan untuk mencegah terbentuknya angiotensin 2. Jadi agar jangan angiotensin 1 yang sudah diaktifkan oleh renin tadi berubah jadi angiotensin 2. Jadi kita blok dengan enzim ACE-nya kita blok sehingga tidak terbentuk angiotensin 2. Kenapa? Karena angiotensin 2 ini akan menyebabkan vasokonstriksi perifer, menyebabkan mengaktifkan aldosteron yang menyebabkan jadi edem kongesti sistemik. Dengan kita blok menggunakan ACE inhibitor, angiotensin 2 tidak terbentuk, vasokonstriksi perifer akan turun, cardiac output akan meningkat, edem akan berkurang. Gitu ya kira-kira ya. Nah, bagaimana dosisnya? Dosis ACE inhibitor itu macam-macam, tergantung obatnya. ACE inhibitor itu ada captopril, ada enalapril, ada lisinopril, ada ramipril. Dimulai kalau captopril 6,25, 3 kali 6,25, dititrasi sampai target dosis maksimal 3 kali 50. Kalau enalapril, kita berikan 2 kali 2,5 sampai 2 kali 20. Jadi tiap hari bisa kita titrasi. Lisinopril, kalau ramipril 1 kali 2,5 sampai 1 kali 10. Jadi targetnya adalah sampai maksimal. Jadi bukan hanya di awal mungkin diberikan seperti ini, tapi tiap hari naik sampai ke dosis maksimal. Jika dengan dosis maksimal, maka si angiotensinnya akan stabil, nggak akan dioverekspresikan. Kemudian beta blocker, ya, karena tadi kan salah satu yang meningkat adalah sistem saraf simpatis. Kita berikan beta blocker. Nah, tapi syaratnya yang dikatakan beta blocker ini diberikan pada gagal jantung simptom yang stabil. Jangan sedang sesak diberi beta blocker, sudah stabil ya, sudah nggak ada rongki, pasien sudah stabil, baru diberikan beta blocker.
Kalau pasien masih sesak nafas, ada rongki basah, dikasih beta blocker, makin sesak pasiennya ya. Jadi syarat pemberian beta blocker stabil, tidak ada rongki basah, ya pasien sudah tidak sesak. Dimulai dari 1,25. Kalau bisoprolol ya, yang paling banyak di Indonesia itu bisoprolol dan carvedilol. Kalau bisoprolol dimulai 1,25, dititrasi maksimal bisa 10. Tapi bedanya dengan captopril dan ACE tadi, kalau captopril atau ACE tadi bisa tiap hari dititrasi. Kalau bisoprolol tuh paling cepat tiap 2 minggu sampai tiap 1 bulan. Kenapa? Karena efeknya ini berat. Kalau terlalu cepat langsung sesak pasiennya. 2 minggu diberi 1,25, dia nggak ada keluhan, bagus. 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian dinaikin jadi 2,5. 2 minggu kemudian kalau stabil dinaikin jadi 5, gitu seterusnya sampai 10 ya. Beda dengan ACE tadi yang bisa dinaikin, ACE inhibitor tadi yang bisa dinaikin tiap hari. Kemudian, apalagi obatnya? Setelah masuk ACE inhibitor, masuk beta blocker, ini pada gagal jantung kronik ya, bukan pada gagal jantung akut ya. Kemudian ACE, jadi pada gagal jantung kronik yang pertama obatnya ACE inhibitor, beta blocker, yang ketiga adalah MRA. Jadi aldosteron antagonis. Nah, aldosteron antagonis ini diberikan apa? Yang ada di kita spironolactone ya, 1 kali 25 mg, kemudian bisa naik sampai 1 kali 50 mg. Jadi setelah ACE masuk, beta blocker masuk aldosteron antagonis. Kemudian kalau misalnya bagaimana fungsi diuretik, misalnya furosemid. Nah, furosemid itu diberikan, ya, diuretik ini, furosemid diberikan pada gagal jantung kronik yang dengan gejala tanda kongesti. Misalnya pasiennya tadi bengkak, edema, sesak, ada rongki basah, ya kita harus kasih diuretik. Tapi ingat, pemberian diuretik pada pasien gagal jantung kronik jangan sendiri. Jangan pasien gagal jantung kronik obatnya cuma furosemid. Tapi harus dikombinasi dengan obat utamanya. Apa itu? ACE inhibitor, dan beta blocker, dan juga aldosteron antagonis. Paham ya? Jadi nggak boleh furosemid berdiri sendiri. Dosisnya, ini ada furosemid, inisial dosisnya 20-40 mg, bisa dinaikin sampai 240 mg. Kemudian, kan dokter tadi ada bilang angiotensin receptor blocker. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya pasien tidak toleran dengan ACE inhibitor, golongan pril tadi, ACE inhibitor, ramipril, captopril, pasien dikasih itu batuk-batuk, kena efek sampingnya batuk, kita boleh menggantinya dengan angiotensin receptor blocker, ya, skandesartan, valsartan atau losartan, ya, mulai 8 mg dinaikin sampai 32 mg, ya. Nah, juga ada obat baru namanya ARNI. ARNI ini obat baru. Ini efeknya lebih baik dibanding ACE inhibitor. Ini bisa diberikan pada pasien-pasien gagal jantung kronik untuk menggantikan ACE inhibitor. Ya. Kemudian ada obat-obat tambahan seperti ivabradin. Nah, ivabradin ini apa? Kalau pasien sudah dengan dapat ACE inhibitor tadi, beta blocker, aldosteron antagonis, diuretik, masih simptomatik, masih ada keluhan, dan ejection fraction-nya kurang dari 35%, iramanya sinus, kita bisa berikan ivabradin 2 kali 5 mg, bisa dinaikkan sampai 2 kali 7,5 mg. Tapi jika pasien masih ada gejala, kalau pasien dengan ACE tadi plus beta blocker plus aldosteron antagonis spironolactone sudah plus diuretik sudah stabil, nggak ada gejala, ini kita tidak perlu berikan. Itu mungkin tata laksananya. Kalau CRT, ECMO, saya pikir ini bukan untuk yang advance ya, untuk pasien-pasien gagal jantung yang stadium D. Stadium D ya, obat-obat standar tadi saya bilang stadium D itu adalah masih gagal jantung yang refraktor, masih bergejala walaupun sudah dengan terapi standar. Terapi standarnya apa? Tadi lah, ACE inhibitor, beta blocker, spironolactone atau aldosteron antagonis, dan furosemid. Kemudian kalau perlu ARNI atau ivabradin. Tapi dengan obat-obat ini masih bergejala, maka kita bisa lakukan banyak hal seperti CRT, ECMO, LVAD, ataupun transplantasi jantung. Tapi yang paling penting biasanya 70-80% pasien sudah stabil dan baik dengan terapi standar. Oke, mungkin saya pikir ini terlaksana sampai di sini. Sebagai sebuah kesimpulan, kita sekali lagi ulang bahwa gagal jantung merupakan suatu kumpulan gejala klinis yang tipikal akibat gangguan struktural dan fungsional dari jantung. Nah, ada beberapa terminologi yang menjelaskan gagal